Halo Sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Ardi Warteg di sini. Nah, untuk menindaklanjuti video sebelumnya, nanti yang belum nonton video tentang kamera, kalian bisa nonton di klik link di atas sini. Nah, di video ini saya membahas seputar membeli kamera Fujifilm X-T1. Nah, rekomendasi kamera lah. Nah, di dalam video tersebut saya menjanjikan bahwa akan memberitahu tips dan trik cara membeli kamera bekas, karena tidak dipungkiri banyak teman-teman yang pengen punya kamera cuma dengan budget minim, pengen punya spek kamera yang lebih tinggi. Nah, solusinya apa? Beli kamera bekas. Untuk itu tonton tips dan trik beli kamera bekas di Warteg. Nah, yang pertama ini adalah tentu kebutuhan buat teman-teman yang mau beli kamera bekas. Tentu harus dilihat dulu nih kebutuhannya buat apa. Kalau cuma pengen buat punya aja, atau buat memang untuk profesional, atau memang untuk punya dan kalau misal tiba-tiba ada job atau apa bisa dipakai. Nah, itu perlu diperhatikan karena hal ini tentu merujuk ke tips kedua dari tips dan trik cara beli kamera bekas. Nah, tips yang kedua tentu hal yang sangat krusial ya bagi teman-teman, yaitu budget. Nah, budget ini sangat sangat menentukan mau beli kamera apa, jenis apa, dan yang tentu yang sangat mempengaruhi kalian akan dapat beli kamera apa. Nah, kalian tentukan dulu budgetnya mau berapa. Misal katakanlah di entry level kalian bisa ngebudget di angka 3 juta sampai 5 juta. Bahkan kalau misal kalian pengen yang biasa itu di angka 2 juta sampai 3 juta. Itu bahkan udah bisa beli kamera bekas. Nah, misal kita anggap kalian mau beli, tujuannya tuh mau beli kamera di entry level lah. Nah, kalian bisa siapin budget di 3 sampai 5 jutaan. Kalian nantinya akan bisa dapat seperti seri Sony A6000 itu, terus A6100, A6200. Itu nanti tinggal kalian pilih-pilih di marketplace. Terus kalau di Fuji kalian bisa beli mungkin dapat XT100, kalau nggak XT10 tuh itu masih oke lah buat kalian yang gemar foto-foto. Terus ini bisa XT1. Nah, terus ada XT2 mungkin yang masih affordable lah. Itu XT2 tuh di kisaran udah lebih dari 5 juta sih body only. Cuma kalau yang masih di bawah 5 juta itu di XT100, XT10, kalau enggak di seri XA. Itu kalian bisa dapetin kamera dengan harga 3 sampai 5 jutaan. Nah, kembali lagi ke teman-teman yang mau beli kamera buat apa. Kalau misal di entry level tentu kalian bisa gunain kamera ini buat kebutuhan mungkin komersil ya. Kalau enggak buat konten kreator, kalian bikin vlog atau apa gitu, itu masih oke lah. Atau bisa kalian yang mau merintis ke foto produk, butuh kamera yang lebih jernih, lebih kualitasnya lebih oke, kalian bisa beli di harga itu. Kembali lagi tergantung kebutuhan kalian mau menuju ke mana. Kalau misalnya pengen punya doang atau pengen memang mau ke jenjang profesional, nah itu akan menentukan kamera apa yang akan dibeli oleh kalian gitu. Jangan lupa budgetnya disiapin juga untuk beli kamera bekas dan masih layak pakai lah tentunya. Itu kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, untuk tips yang ketiga, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalian sudah menentukan nih mau beli kamera apa. Mau beli, misal anggaplah kalian mau beli kamera XT Fuji lah ya, bagian di Fuji. Kalian mau beli kamera XT10. Kalau misal kalian mau beli XT10 ya, XT10 udah sama lensa kit 1650 XC itu di kisaran 4 juta sampai 5 jutaan lah.
Nah, itu tergantung kondisi ya. Ada yang memang dijual 4 juta, cuma kondisinya memang agak memprihatinkan ya. Jadi cuma berfungsi secara normal aja, cuma kayak karet gitu, terus mungkin ada minus-minus lainnya. Nah, nanti kalian bisa cari-cari sendiri. Yang penting kalian sudah sudah menentukan mau kamera apa. Nah, kalau kalian masih bingung mau cari kamera apa dan penggunaannya seperti apa, nah kalian bisa tonton video sebelum ini atau klik di video di atas ini. Nah, itu saya menjelaskan kebutuhan kamera, terus kalian cocok beli apa gitu-gitu. Kalau lebih jelasnya lagi buat teman-teman yang Fuji Edic lah, yang senang sama warna-warna Fuji. Nah, kalian bisa tonton di video di atas ini. Nah, itu tadi ketika udah menentukan menentukan serinya. Nah, setelah itu kalian cari di Tokped atau di Tokped, di Shopee, di Bukalapak, di OLX, Facebook. Nah, itu semuanya kalian bisa cari di situ dengan filter barang bekas. Nah, nanti semuanya adalah, bahkan kalian bisa nyari di Twitter juga pakai hashtag kamera bekas, kalau enggak hashtag tipe kamera apa yang kalian inginkan. Nah, itu kalian bisa cari di situ. Nanti kalian bakal nemuin barang yang memang orang-orang lagi jual tuh, sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah, setelah udah tentukan serinya, tentu ketika kalian sudah dapat, nah kalian harus cek bener-bener nih kekurangannya apa, terus cek secara fisik lah. Secara fisik gimana, kan misal kita mau beli online, diusahakan sih secara langsung aja ya kalau misal beli barang bekas. Tapi kalau misal tempatnya jauh, kalian bisa minta sellernya untuk ngasih video. Kalau udah di marketplace kan udah disertain foto atau video. Nah, kalian bisa lihat tuh kan kondisi fisiknya seperti apa. Kalau misal di Fuji tulisannya masih putih, itu berarti kondisinya masih bagus. Terus setelah fisiknya oke, nggak ada yang lecet, berarti kan menandakan memang kamera tersebut nggak pernah jatuh. Terus penyimpanannya juga aman, safety sama si pemilik. Nah, setelah kondisi fisiknya oke, setelah itu fungsionalnya. Jadi ketika fisiknya oke, insya Allah sih biasanya fungsionalnya juga berjalan secara normal, kecuali memang ada kecacatan dari pabrik. Biasanya walaupun nggak pernah dipakai, malah sensornya rusak, shutternya nggak keklik gitu-gitu. Itu biasanya bawaan dari pabrik. Makanya kita harus cek juga masalah fungsinya, fungsi dari tombolnya, dari layarnya, viewfinder dan lain-lain. Itu perlu dicek sih. Nah, itu. Jadi setelah tentukan serinya, habis itu kalian udah menentukan dan nyari, ketemu nih salah satu, misal harga cocok, serinya juga cocok, habis itu kalian bisa cek kondisi, bisa by phone, by video call sama sellernya, atau COD juga bisa. Itu cek kondisinya secara fisik, secara fungsional. Itu kalian bisa untuk memantapkan mau beli kamera itu atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu cek SC dari kamera yang akan kalian beli. SC itu apa, Bang? SC itu shutter count. Shutter count itu udah berapa kali kamera ini untuk memotret. Nah, itu tuh biasanya untuk menandakan kamera ini seberapa sering kamera ini digunakan. Jadi berarti kalau memang SC-nya udah banyak banget, berarti memang kameranya udah buat tempur lah, udah jelas banget buat tempur. Cuman kalau misal SC-nya masih sedikit, berarti itu kayak ibarat kayak mobil tuh kayak kilometernya lah. Nah, kalau di kamera tuh SC-nya, jadi semakin banyak SC itu berarti kameranya udah semakin sering digunakan. Dulu juga sempat ada yang bilang sih, kalau SC-nya udah sampai berapa gitu,
di satu kamera tersebut nggak bisa motret. Cuma saya nggak pernah mendapati hal tersebut sih selama saya udah make kamera lebih dari 5 tahun. Dulu aku pakai Nikon 3200. Nah mungkin kalau yang belum pernah melihat Nikon D3200, ini gambarnya ada di sini nih, sama di sini juga, di sini juga ada. Nah itu Nikon D3200. Setelah itu saya bermurtad ke Fuji. Nah sekarang pakai X-T1. Nah itu dulu 5 tahun yang lalu, bahkan lebih sih, saya beli itu sampai sekarang pun masih bisa buat motret. Cuma kendalanya udah masalah teknis, udah nggak bisa fokus, nggak bisa autofokus gitu-gitu. Itu sih. Nah mungkin ini bisa yang terakhir ya, yaitu cek kelengkapan dari kamera yang akan kalian beli. Nah yang kalian akan beli itu kelengkapannya apa aja, itu bisa buat pertimbangan sih. Kayak dashboard itu bisa apa ya, berarti memang kamera tersebut bukan tangan kedua, jadi memang by seller beli langsung, terus ada kemungkinan seperti itu sih. Jadi memang bukan unit aja, tapi memang ada boxnya. Nah itu lebih apa ya, lebih akurat sih, bisa dibilang kayak gitu. Nah kelengkapan itu misal body only, kalian beli body only berarti kelengkapannya apa aja, misal strap lah gitu, baterai. Nah itu perlu dicek buat mensupport meyakinkan Anda untuk beli kamera tersebut. Nah itu sih paling, itu tips and triknya. Nah untuk jika kalian sekalian beli lensa, pastikan lensanya tidak berjamur, baik jamur kecil maupun jamur besar. Itu tuh nantinya akan berpengaruh di hasilnya. Walaupun ada beberapa lensa yang memang sudah berjamur di dalam dan tidak berpengaruh sama hasil, cuma kalau bisa beli lensa yang memang benar-benar bersih ya, tidak berjamur. Walaupun itu nanti bisa dibersihkan. Itu sih, itu pastikan kondisi fisik semuanya segala macam, fungsi, yang penting fungsi. Kalau udah beli kamera bekas misal di harga mahal 5-6 juta, tapi setelah dipakai 1 bulan dan kameranya nggak bisa berfungsi lagi. Nah mungkin ada tambahan ya, kalian ada tambahan ya, kalian mungkin bisa meminta garansi ke seller, atau ya minta garansi 1 minggu lah. Kalau bisa 1 bulan ya alhamdulillah ya, tapi kalau bisa 1 minggu buat memastikan si unit ini aman berjalan secara normal. Jadi kalau sebulan sih jarang sih, kalau misal beli bekas sebulan garansi jarang lah. Cuma kalian kalau bisa minta garansi 1 minggu lah buat ngetes si produk ini. Jangan sampai baru datang 2 hari dipakai malah rusak gitu. Mungkin segitu dulu video tips dan trik cara beli kamera bekas versi Warteg. Nah mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan di bawah gimana cara beli kamera bekas, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kalau mau udah koreksi, kalian juga boleh komentar di bawah. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentu jangan lupa nyalakan notifikasinya di sini untuk ketahui perkembangan teknologi di dunia ini.